Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para habaib yang kami muliakan, pada jamaah Masjid Quba yang senantiasa dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini patut kita bersyukur bersama bahwa kita masih diberikan taufik oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan niatnya kita, hadirnya kita di majlis yang mulia ini akan menjadi bekal kita besok di hari kiamat, akan menjadi amal pemberat kita besok di hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Baiklah para bapak, ibu, jamaah Masjid Quba yang dirahmati oleh Allah, kita hari ini kembali akan mengkaji kitab Al-Kabair, kitab yang menjelaskan tentang dosa-dosa besar, karangan Al-Imam Adz-Dzahabi. Insyaallah hari ini kita akan mengkaji bersama tentang dosa besar Al-Yamin Al-Ghamush, yaitu dosa besar sumpah palsu. Ya. Kita sering mendengar ada orang bersumpah. Apakah sumpah yang dia lakukan termasuk sumpah yang dilarang atau tidak? Ya. Karena hari ini orang sudah tidak takut lagi ketika dia bersumpah. Orang sudah tidak takut lagi ketika mengucapkan sumpah. Dan ini merupakan salah satu dosa besar. Ya. Maka perlu kita ketahui bahwa dosa besar ini merupakan salah satu dosa yang akan mengakibatkan pelakunya masuk ke neraka, dan itu dipastikan. Ya. Maka perlu kita pahami, kita perlu pelajari agar kita jangan sampai terperosok, agar kita jangan sampai terjerumus ke dalam api nerakanya Allah. Ya. Maka perlu kita kenal terlebih dahulu apa itu sumpah palsu. Ya, karena sumpah palsu ini menurut para ulama itu terbagi menjadi 3, Pak. Yang pertama ada yang namanya sumpah al-yamin al-lahu, yaitu sumpah yang bentuknya candaan. Seseorang bermain atau seorang bercanda, kemudian dia mengucapkan wallahi, demi Allah. Ya. Nah, kalau sumpah yang berbentuk lahu atau sumpah yang berbentuk candaan, ketika tidak diiringi dengan niat, maka tidak terkena dosa. Ya. Kalau ada orang sedang bercanda misalkan, kemudian dia terbiasa mengucapkan Allah, demi Allah, gitu, dan tidak diiringi dengan niat sumpah, maka tidak dikatakan sumpah. Ya. Makanya banyak orang Arab, Pak, Bapak kalau ke Arab Saudi, ya, kalau Bapak tanya ke orang Arab, dia biasanya mengucapkan wallahi, wallahi, begitu, Pak. Ya. Padahal dia nggak ada niat sumpah, Pak. Maka kata wallahi di sini bukan termasuk sumpah. Karena syaratnya harus ada niat. Apalagi di Mesir, Pak. Saya kalau waktu di Mesir itu,
Ya, orang Mesir itu pantang kalau ditanya dia nggak jawab. Walaupun dia nggak bisa, dia harus jawab. Kayak gitu Pak ya. Suatu ketika saya masih baru tanya, ini arah ke supermarket di mana? Dia nggak tahu Pak. Dia asal jawab wallahi di sana katanya. Nah saya ketika mendengarkan kata wallahi itu otomatis wah ini orang sudah sumpah nih, pasti benar gitu kan. Ternyata pas saya datangi bukan supermarket tapi pasar Pak. Masya Allah. Maka sumpah yang berbentuk seperti ini ya itu tidak terkena dosa. Kenapa? Karena tidak diiringi dengan niat. Ya. Bisa jadi orang Arab ketika suka mengatakan wallahi demi Allah itu mungkin kebiasaan mereka karena kecintaan mereka terhadap Allah sehingga menjadikan kata-kata wallahi itu sebagai zikir Pak. Mereka mengucapkan wallahi sebagai zikir. Maka ketika orang mengucapkan hal demikian, maka tidak dikatakan sumpah karena dia tidak ada niat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yu'akhidukumullahu billahwi fi aymanikum." Allah tidak menganggap sumpah bagi orang yang mengucapkan wallahi tanpa ada niat bersumpah. Maka itu tidak dikatakan sumpah. Ya. Ini model-model yang pertama ini ya, yaitu orang Arab, Pak. Ya. Maka tidak dikatakan sumpah. Lalu ada jenis yang kedua, yaitu namanya al-yamin al-munaqad. Sumpah yang menjadi bagian akad. Akad apa, Pak? Artinya pelaksanaan suatu sumpah yang diiringi dengan niat. Nah, ketika seorang melakukan sumpah, wallahi demi Allah, diiringi dengan niat dari hati, ya, maka itu dikatakan sumpah. Ya, ketika orang sedang melakukan transaksi, kemudian dia mengatakan demi Allah ini benar, demi Allah ini begini misalkan. Dia diiringi dengan niat agar orang yang diajak bicara itu yakin, maka itu terkena sumpah. Namanya qasam, sumpah ya. Qasam itu bentuknya wallahi, tallahi, billahi. Ya, atau kita sebut ketika kita di Indonesia itu kan suka menyebutkan wallahi, demi Allah gitu. Nah, itu namanya sumpah. Dan sumpah yang diiringi dengan pelaksanaan, ya, dengan niat, maka itu dikatakan sumpah. Ya. Namun ini sumpah yang kedua itu, sumpah al-munaqad ini berefek fatal, Pak. Kalau seandainya orang bersumpah, namun dia melanggarnya, maka dia terkena kafarat, terkena dosa kafarat, Pak. Ya, kafaratnya apa? Puasa 3 hari berturut-turut, memberikan 10 makanan kepada fakir miskin. Ini kalau ada orang suka bersumpah, ya, kemudian dia melanggarnya, maka dia terkena kafarat. Ya. Tapi sumpah ini, Pak, walaupun benar, itu tidak disukai oleh Allah, Pak. Ada orang sumpah dengan perkataan yang benar, walaupun benar, wa in kana shadiqan, walaupun sumpahnya benar, tetap Allah tidak suka. Makanya jangan suka bersumpah. Ya. Allah itu nggak suka orang yang suka bersumpah, Pak. Maka dalam beberapa pendapat para ulama, ketika seseorang mengucapkan sumpah diiringi dengan niat, walaupun niatnya benar, maka tetap hukumnya makruh. Karena Allah itu tidak suka namanya disandingkan dengan apapun. Ya, apalagi kalau transaksi, Pak. Kadang-kadang kan ada orang, ya, misalkan dia punya bisnis, dia jual beli. Ada temannya mau beli barang, kemudian dia ingin meyakinkan pembelinya, demi Allah saya ngambil 90.000, saya ngambil 90.000 di Jakarta, saya jual 95.000.
saya untungnya cuma 5.000 misalkan. Dia benar, ucapannya benar bahwa dia ngambil barang tersebut 90.000. Maka itu diperbolehkan tapi tetap hukumnya makruh. Makanya orang itu jangan suka sumpah, Pak. Ya, Masya Allah. Nah, ini sumpah yang kedua. Nah, sekarang sumpah yang ketiga, Pak. Nah, ini sumpah yang akan menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu al-yamin al-ghamus, yaitu sumpah palsu. Ya. Sumpah ini, al-yamin al-ghamus ini, ghamus itu berasal dari kata terjerumus, Pak. Jadi orang kalau suka sumpah, itu menjadikan dia akan terjerumus ke dalam api nerakanya Allah. Wal'iyadu billah min dalik. Ya. Makanya orang jenis yang ketiga ini berbahaya, Pak. Kalau seandainya dia melakukan sumpah, kemudian dia melanggar atas sumpahnya, maka itu termasuk dosa besar, ya, yang mana dosa besar itu akan menjadikan dirinya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya sumpah ini apabila dilakukan, kemudian dia melanggarnya demi untuk melegalkan hartanya, demi untuk meluruskan jabatannya, dia rela bersumpah, Pak. Ya, ya, maka dari itu ini termasuk sumpah palsu. Ya. Ini banyak sekali, Pak. Hari ini orang yang sumpah palsu itu banyak. Ya, apalagi kalau transaksi demi untuk melegalkan hartanya, demi untuk melariskan dagangannya, dia rela sumpah palsu, Pak. Ya, misal ada orang jual beli, dia beli barang misalkan di toko, dari toko pusatnya 50.000, dia jual 100.000. Ya, kemudian ketika ada pembeli nawar, ya, biasanya kalau orang Indonesia itu sadis, Pak, kalau nawar, Pak. Nawarnya biasanya setengah harga gitu, Pak, ya. Dia tawar, boleh nggak 50.000 gitu. Ya. Akhirnya dia bilang, enggak, saya ngambilnya aja 90.000 gitu kan. Ini saya ngambilnya 90.000, saya jual 100.000 gitu ya. Akhirnya apa? Pembelinya nawar lagi, oh kalau begitu 80.000 deh. Oh, saya masih rugi dong katanya. Kalau kamu mau ya udah 95.000 deh. Yang penting saya ada untung 5.000 gitu ya. Padahal apa, Pak? Padahal dia ngambil dari pusatnya cuma 40.000, Pak. Nah, kalau ada orang mengucapkan demikian, kemudian dia mengucapkan wallahi saya ngambil 90.000. Ini termasuk jatuh kepada sumpah palsu. Maka ini berbahaya, Pak. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam bagi orang-orang yang suka sumpah palsu, Pak. Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 77. Allah katakan innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang menggadaikan janji-janji mereka, ya, dengan sumpah palsu agar mendapatkan sesuatu yang sedikit, maka mereka akan mendapatkan ancaman dari Allah. Masya Allah, Pak. Hari ini orang-orang ketika sumpah itu sudah dia tahu bahwa dia itu akan melanggar, Pak. Ya, apalagi kalau para pejabat-pejabat, ya, Pak, ya. Pejabat-pejabat ketika mereka disumpah gitu ya, Quran di atasnya, kemudian dia mengucapkan demi Allah saya tidak akan begini-begini demi Allah, padahal dia tahu, Pak, nanti kalau saya sudah masuk jadi menteri, masuk jadi begini, ya, nanti akan saya rampok semuanya. Dirinya tahu, Pak. Tapi mereka menganggap itu ya hanya apa, formalitas sajalah. Masya Allah, Pak. Ya, ini hati-hati, Pak. Ya, makanya Allah katakan sesungguhnya orang-orang yang menggadaikan janji Allah dengan sesuatu yang sedikit dan dia bersumpah. Masya Allah, Pak. Ya, makanya Allah katakan thamanan qalimal itu artinya dunia, Pak. Ada orang berani bersumpah
hanya untuk mendapatkan dunia yang sedikit. Jadi dunia itu kata Allah itu thamanan qalila, Pak, sesuatu yang sedikit. Ya. Masya Allah, umurnya paling seberapa, dia berani bersumpah untuk mendapatkan hal yang sedikit di dunia. Dia rela mengorbankan kehidupan yang lebih lama di akhirat. Makanya Allah itu ketika menyebutkan dunia itu sesuatu yang sedikit, ya pantas. Kenapa? Karena Rasulullah menganggap dunia itu sesuatu yang tidak berharga. Seandainya dunia berharga, maka kata Rasulullah, maka Allah tidak akan memberikan dunia kepada orang kafir. Tapi karena dunia tidak berharga, dan Rasulullah mengatakan apa? Lau kanatid dunya ta'dilu janahad ba'udah. Seandainya dunia itu nilainya lebih berat daripada sayap nyamuk, la syurbata, maka Rasulullah tidak akan memberikan dunia kepada mereka orang-orang kafir. Tapi karena dunia dianggap oleh Allah itu sesuatu yang rendah, maka Allah berikan cuma-cuma. Masya Allah, ya. Makanya hari ini Masya Allah banyak orang yang rela menggadaikan sumpahnya demi untuk melancarkan jabatannya. Ya. Makanya Pak, sebetulnya dalam Islam, orang ketika disumpah itu nggak perlu ada Quran di atasnya, Pak. Itu bukan ajaran Islam. Islam itu hanya mengajarkan ketika orang bersumpah cukup dengan mengucapkan demi Allah itu sudah cukup, Pak. Tapi di kita seakan-akan kalau sumpah nggak dikasih Al-Quran nggak afdol, Pak. Ya. Makanya suka mendramatisir, Pak. Oh, seakan-akan biar lebih afdol gitu ya. Padahal itu bukan ajaran Islam, Pak. Ya. Masya Allah, ya. Demi untuk melegalkan jabatannya, dia rela mendapatkan dunia yang sedikit, ya. Makanya Allah sebutkan bagi orang-orang yang sumpah demi untuk jabatan, demi untuk hartanya, dia sumpah palsu, maka kata Allah apa? Ulaika la khalaqa lahum. Maka bagi mereka besok di hari kiamat mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Orang yang suka sumpah palsu, orang yang suka mengucapkan sumpah demi meluruskan jabatannya, demi untuk mendapatkan jabatannya, maka ketika dia sumpah palsu, mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah besok di hari kiamat. Sedangkan Allah itu punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Pak. Allah sebutkan bahwa besok di hari kiamat, sebelum kita melewati sirat, sebelum kita dihisab di amal, ditimbang amal ibadah kita, maka kita akan mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Allah akan berikan secara cuma-cuma, Pak. Orang pendosa pun, kalau Allah menghendaki untuk diampuni, Allah berikan ampunan. Itu begitu luar biasanya ampunan Allah, Pak. Allah berikan secara cuma-cuma. Sampai iblis ketika melihat begitu murahnya Allah besok di hari kiamat, dia mengatakan begini, ya Allah, seandainya engkau gak kutuk aku di dunia, seandainya engkau tidak laknat aku, maka saya akan berharap rahmatmu. Masya Allah, Pak. Namun iblis mengetahui dirinya salah, dirinya dikutuk, dan tidak mungkin untuk mendapatkan rahmat Allah. Itu iblis, Pak. Namun ada jenis manusia yang mana dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Siapakah mereka? Orang yang sumpah palsu, Pak. Ibadahnya banyak, sumpahnya juga banyak, Pak. Orang kalau sumpah, Pak, biasanya menunjukkan bahwa dirinya itu pembohong, Pak. Tapi kalau orang tidak suka sumpah, insya Allah dia itu orang dianggap orang yang jujur, Pak. Ya, Masya Allah. Maka hati-hati, Pak. Siksaan pertama bagi orang yang sumpah palsu, dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah besok di hari kiamat. Yang kedua, wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah tidak akan mengajak bicara dengan mereka dengan pembicaraan yang menyenangkan. Kita semua kan akan berdialog, Pak. Kita semua insya Allah akan berbicara, gitu ya. Tapi Allah tidak akan berbicara kepada orang yang suka sumpah palsu. Dan Allah benci kepada mereka.
Masya Allah, Pak. Ya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Maka Allah ini, Pak, saking marahnya kepada orang yang suka sumpah palsu, Allah tidak mau berbicara, Pak. Allah akan tinggalkan mereka. Naudzubillah min dzalik. Ini yang kedua. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yuzakkihim. Dan Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Dan Allah tidak akan memandang mereka. Ya, orang sumpah palsu begitu, Pak. Ya, Masya Allah. Tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Tidak akan dipandang oleh Allah. Tidak akan diajak bicara oleh Allah. Yang terakhir, Pak, ini yang berat sekali bagi orang yang suka sumpah palsu apa, Pak? Walahum adzabun alim. Ini yang berat sekali. Orang yang suka sumpah palsu, mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih di akhirat. Masya Allah, ini berat sekali, Pak. Ini yang kelima ini, Masya Allah, ya. Ini berat sekali. Makanya hari ini hati-hati dengan sumpah, ya. Jangan mudah kita untuk mengucapkan sumpah. Biasanya orang yang suka sumpah itu orang yang pedagang, Pak. Orang yang suka jualan, ya. Demi untuk melariskan dagangannya, dia rela bersumpah. Dia jual motor, jual mobil, ya. Mobilnya ada aibnya, sudah turun mesin, Pak. Tapi ketika ada pembeli, agar transaksinya lancar, agar mobil itu dibeli, dia bilang, nggak ada aibnya, misalkan. Padahal dia tahu, Pak, ada aibnya, Pak. Ketika dia sumpah, maka jatuh pada sumpah palsu. Ya, Masya Allah, ini hati-hati, ya. Orang yang transaksi pedagang-pedagang harus jujur, Pak. Jangan kemudian kita berbohong demi agar dia mau beli. Hati-hati, Pak. Ya. Ada juga orang yang sumpah palsu karena apa, Pak? Karena ingin menguasai hartanya. Dia pinjam uang. Kebetulan ketika pinjam tidak ada kwitansi, Pak. Tidak ada tertulis di atas materai. Karena kita menganggap dia orang jujur. Setelah dipinjam, jatuh tempo pembayaran, dia mengelak, Pak. Kapan saya pinjam? Kapan saya pinjam? Bukankah sudah saya kembalikan uangnya? Masya Allah, ketika itu terjadi, maka jatuh pada sumpah palsu. Wal'iyadzubillah min dalik. Maka hati-hati, hari ini banyak, Pak, orang yang pinjam uang, ya, kemudian dia lupa. Ya. Makanya adab ketika meminjamkan uang, ditulis, Pak, kepada siapapun. Bapak meminjamkan berapapun, ditulis. Jangan asal lah, saya mau udah percaya sama dia, nggak usah ditulis deh. Jangan. Karena urusan utang itu urusan yang paling berat, Pak. Hari ini ada orang utang yang lebih galak biasanya yang meminta utang, Pak. Yang mengutangi biasanya dimarahin, Pak. Lebih galak yang minjem uang daripada yang ngasih uang, Pak. Masya Allah, ya. Makanya hati-hati. Orang kalau sampai matinya membawa hutang, na'udzubillah min dzalik. Sampai Rasulullah itu suatu ketika pernah mendapati ada sahabat yang meninggal dunia. Ternyata dia itu punya utang 1 dinar, Pak. 1 dinar itu kurang lebih ya 100.000 lah. Dia punya utang sama orang 100.000. Rasulullah suatu ketika mau nyolatin jenazahnya, Rasulullah tahu dia punya utang. Rasulullah nggak mau nyolatin, Pak. Masya Allah, maka hati-hati, Pak. Jangan kita bawa utang walaupun seperak pun, Pak. Rasulullah nggak mau nyolatin, Pak. Akhirnya suatu ketika Rasulullah mengatakan, apakah ada yang mau nanggung utangnya dia? Ada sahabat Nabi mengatakan, saya Rasulullah, saya akan membayar hutangnya dia. Ketika Rasulullah mendengar itu, baru Rasulullah mau nyolatin, Pak. Ya, maka besar, Pak, dosa orang yang punya hutang. Na'udzubillah, jangan sampai kita mati membawa utang, walaupun seperak pun. Itu siksanya berat, Pak. Ya, apalagi kita berbohong. Kita belum bayar, tapi kita mengatakan sudah bayar kita. Tahun lalu saya sudah bayar, Masya Allah, Pak. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ketika Allah mengatakan orang-orang yang
berani menggadaikan sumpahnya demi untuk mendapatkan sesuatu yang sedikit, maka bagi mereka mendapatkan siksaan yang berat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ketika turun ayat itu, Ali Imran ayat 77, itu suatu ketika Rasulullah pernah bersabda, Pak, di dalam hadis sahih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa 'ala al-yamin fahuwa fajir, liyaqtata' biha malu mri'in muslimin. Kata Rasulullah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Jabir, bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersumpah wa huwa fajir, padahal dia adalah pelaku kejahatan, ya, liyaqtata' biha mala muslimin, hanya untuk mengambil harta seorang muslim, ya, dia mencuri, sudah ketahuan, Pak, dia pencuri, Pak, tapi dia mengelak, demi Allah saya nggak ngambil harta di rumahnya bapak ini, padahal dia sudah ketahuan, Pak. Karena kita nggak ada bukti, karena kita nggak ada CCTV misalkan, lalu dia sumpahnya sumpah palsu, maka dia jatuh kepada dosa besar. Maka apa yang katakan Rasulullah? Orang yang bersumpah palsu besok di akhirat, yaumal qiyamah, laqiyallahu alaihi wa alaihi ghadban. Allah akan berjumpa dengan mereka dan Allah murka kepada mereka. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah, Pak. Maling sekarang mah begitu, Pak, ya. Model sumpah, apalagi ya para koruptor, Pak. koruptor ya, demi sumpah saya nggak ngambil sumpah, padahal udah ketahuan, Pak, karena nggak ada bukti. Apalagi sekarang koruptor kalau korupsi, ya, bagi-bagi, Pak, ya, disumpel, jangan ngomong, insya Allah, ya. Makanya Rasulullah mengancam bagi orang yang suka sumpah palsu demi untuk mendapatkan hartanya, Allah akan hukum mereka, Allah akan murka terhadap mereka. Lalu suatu ketika pernah ada sahabat Nabi, Pak, namanya As'as. As'as ini berkata, ya Rasulullah, fiyya wallahu kana dzalik. Saya juga pernah mengalami seperti itu, ya Rasulullah. Kana baini wa baina rajul minal yahud. Dulu saya pernah ada masalah dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu fajahadani, mengambil tanahku. Yahudi ini mengambil tanahku, padahal itu tanahku, ya Rasulullah, tapi diaku oleh orang Yahudi. Maka kata Rasulullah, halaka bayyinah, apakah kamu punya bukti, wahai As'as? Kata As'as, la ya Rasulullah, saya nggak punya bukti. Maksudnya nggak punya bukti itu karena di zaman Nabi itu kalau orang beli tanah, Pak, itu nggak ada pakai AJB, Pak. Pakainya dicengkal, ya, dikasih batu, dikasih apa, ya. Kemudian ketika itu As'as itu mengatakan, saya nggak punya bukti, ya Rasulullah, ya. Maka dari itu Rasulullah langsung memanggil orang Yahudi itu. Ketika datang orang Yahudi, Rasulullah mengatakan apa? Ahlif, sumpahlah kamu. Akhirnya apa? Orang Yahudi bersumpah bahwa ini adalah tanah miliknya. Dan saat itu As'as ini bilang, ya Rasulullah, qultu ya Rasulullah, idza yahlif yadhhabu bimali. Ya Rasulullah, kalau dia sumpah, otomatis hartaku akan diakui oleh orang Yahudi tersebut. Kata Rasulullah, nah, kenapa? Karena kamu nggak ada bukti, gitu ya. Karena dunia peradilan kita di dunia sekarang, Pak, kalau nggak ada bukti, maka kita kalah, Pak. Ya, maka kita kalah. Maka ketika itu turunlah ayat Ali Imran 77. Ya. Makanya kita ini kalau sedang ada masalah, ya, kita menuduh orang, kita tanpa bukti, maka kita yang akan kalah, Pak. Karena di dalam Islam itu orang yang menuduh itu harus ada bukti. Kalau nggak ada bukti, maka yang dituduh harus bersumpah. Kalau yang dituduh bersumpah, ya sudah, maka yang menang adalah yang dituduh, Pak. Ya, maka dalam Islam seperti itu, ya. Masya Allah, ini zaman Rasulullah pernah permasalahan, ada masalah tentang tanah, gitu ya. Di kita juga sama, Pak, ya. Masya Allah, ada orang-orang yang mungkin
dulu kakek neneknya pernah beli tanah di Bogor misalkan, atau di Serpong. Nah, beli berhektar-hektaran, ya, kemudian di masa hidupnya dia lupa memberitahu ke anaknya, atau dia memberitahu ke anaknya, tapi tidak pernah berkunjung ke sana, Pak. Saat sudah beberapa tahun tanah itu nggak pernah dilihat, kita datang ke sana, ternyata tanah itu sudah ditanamin oleh orang desa tersebut misalkan, ya. Kemudian sudah dipetak-petak sama mereka gitu. Kebetulan ketika mereka petak-petak, mereka sudah bagi-bagi. Ketika kita datang ke sana, kita mau ngurus di pengadilan, saat itu mungkin belum balik nama, Pak. Dan saat itu surat-suratnya pun hilang misalkan, ya. Ketika kita ke sana, ternyata penduduk sana sudah menguasai tanah kita misalkan. Kemudian mereka bersumpah. Nah, ketika mereka bersumpah, maka mereka jatuh pada dosa besar, yaitu al-yamin al-ghamus. Ini hati-hati, Pak, dengan dosa yang seperti ini, ya. Jangan dipermainkan, karena ini akibat daripada sumpah palsu ini besar sekali, Pak, ya. Naudzubillah min dzalik. Maka jangan sampai berbohong, ya. Kalau kita punya bisnis, kemudian kita nggak mau ngasih tahu modalnya, setidaknya kita nggak usah meletakkan harga di barang kita, Pak. Nggak usah meletakkan, ya. Karena Rasulullah itu pernah mengatakan, Pak, orang yang paling banyak masuk surga itu rata-rata pedagang, Pak. Para pembisnis, para pedagang itu punya potensi besar dia masuk surga, Pak. Karena di surga itu banyak para pembisnis, Pak. Tapi pembisnis yang jujur, pembisnis yang jujur dalam jual belinya. Nah ini begitu, Pak. Makanya kalau kita jadi pembisnis, ya, pengusaha, harus jujur, Pak. Jangan sampai kita rela menggadaikan sesuatu yang sedikit demi harta yang sedikit, Pak. Ya, naudzubillah min dzalik, ya. Makanya dulu di sini juga diceritakan di dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Aufa, ya, inna rajulan aqama sil'ata wa huwa fi suq wa halafa billahi laqad a'ta minha ma lam yu'ti minha. Dulu ada salah satu sahabat Nabi yang mendapati ada seorang berjualan. Dia ketika berjualan, dia menipu, Pak. Dia menipu apa? Barang yang barang yang dia jual tidak sesuai dengan yang dia katakan. Ketika barangnya sampai ke pembeli, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Maka ketika itu dia bersumpah, saya sudah ngasihkan barangnya sesuai dengan permintaannya. Maka di saat itulah kemudian Rasulullah mengatakan, hati-hati dengan sumpah orang yang berbohong. Saat itu apa? Orang ini langsung ketakutan, Pak. Orang ini langsung ketakutan. Kenapa? Karena di zaman Nabi itu kalau ada orang berbuat salah, biasanya turun ayat negur langsung, Pak. Makanya sahabat Nabi itu gak ada yang berani melanggar, Pak. Masya Allah. Maka saat itulah kemudian Rasulullah mengatakan bahwa orang yang bersumpah maka Allah akan murka kepadanya besok di hari kiamat. Makanya hati-hati dari perbuatan sumpah, karena ini merupakan dosa besar. Maka Rasulullah pernah mengatakan ada 3 jenis dosa yang mana dosa ini Allah itu murka kepadanya. Yang pertama apa? Asyirku billah, orang yang menyekutukan Allah. Yang kedua adalah al-aqlil walidain, orang yang durhaka kepada orang tua. Yang ketiga al-yamin al-ghamus, orang yang suka sumpah palsu. Naudzubillah min dzalik, ya. Dan ini patut untuk kita renungkan bersama, Pak. Jangan sampai kita terjerumus pada dosa besar tersebut. Dan Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan kepada kita bahwa ada 3 jenis dosa yang mana dosa itu juga tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Allah tidak akan mengampuninya. Allah tidak akan memberikan rahmat besok di hari kiamat. Siapakah mereka? Yang pertama yaitu al-musbil. Siapakah musbil, Pak? Orang yang pakaiannya musbil, isbal.
Orang yang memakai pakaiannya di bawah mata kaki. Ini isbal. Dan ini termasuk dilaknat oleh Allah. Tapi ingat, ketika ada hadis ini, kita jangan baca cuma satu hadis, Pak. Ini walaupun di luar konteks pembahasan kita, perlu saya jelaskan ya. Karena hari ini banyak orang yang salah menafsirkan atau memahami tentang hadis yang berkaitan dengan isbal ya. Hadis yang berkaitan dengan isbal itu tidak satu, Pak. Banyak, Pak. Banyak sekali. Bukan cuma satu. Makanya kalau kita banyak baca hadis itu harus baca yang lainnya juga, Pak. Kita kombinkan, kita komparasikan. Begitu, Pak. Ya. Maka orang yang dikatakan isbal yaitu manjarra thawbahu khayala. Orang yang memakai pakaian sampai ke bawah lutut mata kaki dengan sombong. Kalau orang memakai pakaian sampai di bawah mata kaki, pakaiannya itu terseret-seret ke lantai, dia sombong, maka jatuh pada dosa isbal. Tapi selagi orang memakai pakaian di bawah mata kaki dan dia tidak sombong, maka tidak dikatakan isbal. Karena ilat di situ adalah sombong. Kenapa Rasulullah mengatakan sombong, Pak? Karena dulu di zaman Rasulullah, orang yang menunjukkan dia orang bangsawan, yang menunjukkan dia orang besar, itu biasanya dia memakai pakaian yang melebihi mata kaki, Pak. Sehingga pakaiannya terseret-seret ke tanah, Pak. Dan itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Kalau ada orang kaya, pejabat, dia berpakaian harus pakaiannya yang berlebihan, Pak. Maka di saat itu Rasulullah mengatakan apa? Barang siapa yang berpakaian sampai melebihi mata kaki dan dia sombong, maka dia jatuh kepada isbal. Dan ini dilaknat oleh Allah, Pak. Hati-hati ya. Tapi bagi orang yang memakai pakaian sampai di bawah mata kaki, selagi tidak ada rasa sombong, maka tidak ada masalah. Ya, Pak ya. Makanya Bapak lihat di Saudi Arabia, Imam Sudes, pernah lihat, Pak? Beliau itu ketika mau ngimamin sholat, Pak, pakaiannya gimana, Pak? Pakaiannya panjang, Pak ya, sampai menyeret-nyeret lantai gitu ya. Imam-imam besar, Pak, di Saudi Arabia, Pak. Apakah kita katakan mereka dilaknat, Pak? Naudzubillah, Pak. Mereka orang alim, Pak. Masya Allah. Tapi berpakaiannya sampai di bawah mata kaki. Apakah mereka termasuk isbal? Tidak, Pak. Karena syarat orang dikatakan isbal ketika dia sombong. Di bapak-bapak yang berpakaian di kantor, ya, di bawah mata kaki, selagi bapak nggak sombong nggak apa-apa. Tapi kalau bapak sombong, nah itu jatuh kepada isbal, dilaknat oleh Allah, Pak. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, orang yang akan dilaknat oleh Allah yaitu al-manan. Nah, ini juga bukan pembahasan kita, tapi saya jelaskan aja ya. Orang yang terlaknat kedua, yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah yaitu orang al-manan. Orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan. Hati-hati, Pak. Hari ini banyak orang yang terkadang lupa tentang perkara ini, Pak. Ya, lupa. Ya, kebaikan yang dulu pernah dia lakukan, dia ungkit-ungkit kembali. Maka hati-hati. Itu besok di akhirat termasuk orang terlaknat, Pak. Maka Islam itu mengajarkan, Pak, kalau kita habis melakukan kebaikan, cepat-cepatlah dilupakan. Jangan diingat-ingat. Kalau kita habis melakukan dosa, baru diingat-ingat, Pak. Tapi hari ini beda, Pak. Orang kalau melakukan kesalahan, dilupakan, Pak. Langsung dilupakan ya. Tapi kalau sudah melakukan kebaikan, diingat-ingat terus ya. Dia nggak ingat-ingat tahun ini, ingat-ingat 10 tahun kemudian, Pak. Ya. Nah, ini jatuh kepada al-manan. Dan Allah benci kepada orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan, Pak. Ada orang pernah menginfakkan hartanya, pernah membangun masjid. Ya. Tahun ini dia nggak ucapkan, tahun ini nggak dia umbarkan. Tapi 10 tahun kemudian bisa dia umbarkan, Pak. Tahu nggak? Apalagi kalau ketemu dengan kolegan-kolegannya, Pak, teman-temannya saat di kafe, tahu nggak? Itu masjid, ya, kalau bukan saya yang bangun, itu udah roboh itu,
gitu. Masya Allah. Itu pintu masjid kalau nggak saya bangun, itu banyak burung masuk begitu Pak. Masya Allah. Ketika orang itu jatuh kepada Mannan, maka mereka termasuk orang yang dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan sampai kita mengungkit-ungkit kebaikan yang telah kita berikan kepada orang lain. Terutama orang yang dulu pernah menyantuni anak yatim, Pak. Ya, kita pernah ngasuh anak yatim dari dia kecil kita sekolahkan sampai tumbuh dewasa, sampai dia jadi orang besar, ya. Kemudian di saat dia sudah tumbuh besar, dia punya pekerjaan yang baik, dia ingat dengan kita. Nah, kebetulan saking sibuknya dia tidak bisa datang ke rumah kita, Pak. Akhirnya dia kirim parcel, kirim ampau. Ya, kita yang dulu pernah ngasih dia uang untuk sekolah, di saat dia hanya dikasih parcel, tidak didatangi orang tersebut, anak yatim tersebut, kita langsung ngungkit-ngungkit, Pak, ini orang nggak tahu diri. Dulu saya kasih uang, dulu saya sekolahkan, sekarang sudah jadi pejabat aja udah sombong sama saya, boro-boro datang ke saya. Ini hati-hati, Pak. Ucapan dia jatuh kepada Mannan, dosa besar, ngungkit-ngungkit kebaikan-kebaikan, ya. Makanya Allah benci, Pak. Kenapa Allah benci, Pak, kepada orang yang suka ngungkit-ngungkit kebaikan, Pak? Kenapa, Pak? Karena dia nggak sadar bahwa harta yang dia keluarkan itu bukan miliknya. Itu milik Allah. Allah titipkan kepadanya. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, kenapa Allah murka kepada orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan? Yang kedua adalah, ingat, segala apapun yang kita lakukan, yang menggerakkan hati kita, bukan kita, tapi Allah. Ketika kita ingin berinfak, ketika kita ingin beramal soleh, itu bukan diri kita, tapi Allah menggerakkan hati kita. Makanya Allah benci. Sudah dia digerakkan hatinya untuk kebaikan, namun dia justru suka mengungkit-ungkit kebaikannya. Maka Allah benci, Pak. Ya, Allah benci. Dan mereka termasuk orang dilaknat. Na'udzubillah min dzalik. Kita analogikan, Pak. Seandainya kita, misalkan, kita menjadi orang yang biasa sedekah rutin, Pak. Kita mau sedekah, kita tidak bisa datang ke sana. Kita nitipkan ke kurir, Pak. Itu kurir sini. Tolong kasihkan uang ini, sedekah ini ke majelis sana misalkan. Tiba-tiba kurirnya ketika datang ke sana, dia merasa bahwa uang itu darinya, Pak. Dia sombong bahwa ini uang dari saya, ya. Kira-kira ketika kita mendengarkan itu, kita benci nggak, Pak? Uang kita titipkan ke orang. Orang mengaku bahwa diri itu uangnya. Dia sedekah ke orang, dia mengatasnamakan dirinya. Kita dengar, kita benci nggak, Pak? Benci. Begitu juga dengan Allah. Ada orang diberikan harta, dititipkan harta, disuruh ngasih ke orang, disuruh sedekah ke orang, malah dia ngaku-ngaku uangnya dia. Nah, ini Allah benci, Pak. Makanya paling dibenci itu Mannan, ya. Makanya jangan suka mengungkit-ungkit kebaikan. Kebaikan sudah lupakan saja, karena itu akan berefek fatal, ya. Jadi kalau ada orang sampai ngungkit-ngungkit kebaikan, ratusan juta sudah dia keluarkan, bahkan miliar dia sudah keluarkan, tidak ada manfaatnya di hadapan Allah. Pahalanya 0%, zero. Ya, naudzubillah min dzalik. Lalu yang ketiga terakhir, kata Rasulullah, orang yang dilaknat yaitu al-munfiq sil'atahu bil halfil kadhib. Kata Rasulullah, yaitu orang yang menginfakkan atau orang yang bertransaksi dalam jual beli, namun dia bersumpah palsu. Naudzubillah min dzalik. Ini perkara ini sangat harus kita waspadai, Pak. Karena banyak orang di zaman kita sekarang, dia nggak peduli, yang penting hartanya ada, yang penting dia dapat uang, yang penting jualannya laku, gitu ya. Nah, itu demi untuk melariskan, dia rela untuk menggadaikan sumpahnya demi hartanya keluar. Na'udzubillah min dzalik. Ya, hati-hati, Pak. Ya, ini contoh-contohnya banyak sekali, Pak. Ya. Ada orang, ya, misalkan
jual beli misalkan ya. Biasanya yang sering kita temukan Pak, kalau ada orang misalkan jual motor ya, jual motor kemudian dia kasih harga misalkan 20 juta. Ya. Kebetulan ada yang nawar 12 juta. Ya, setelah 12 juta nggak dia kasih, besoknya lagi ada yang nawar 15 juta Pak. Pas dia tawar 15 juta dia bilang, oh ini kalau saya kasih 15 juta, saya rugi dong. Saya belinya 18 juta. Oh, kemarin sudah ada yang nawar 17 juta 500 begitu Pak. Kemarin udah ada nawar 17 juta 500. Kalau saya kasihkan kamu 12 juta, saya rugi dong katanya. Padahal kemarin nawarnya 12 juta. Oh, ditawar 15 juta, dia bilang sudah ditawar orang lain 17 juta 500 Pak. Dia sumpah-sumpah demi Allah. Kalau saya nggak bohong nih, ya. Saya beli kemarin yang nawar 17 juta 500. Kalau kamu mau, sila saya kasih 18 juta deh. Demi Allah katanya. Nah ini kalau orang sampai melakukan seperti itu jatuh kepada dosa besar. Na'udzubillah min tadi. Makanya solusinya ketika kita jualan agar kita tidak sampai terjerumus hal demikian, jangan cantumkan, Bang Ustaz, cantumkan harganya deh. Ya walaupun kita boleh ngambil keuntungan 2 kali lipat, silakan. Kita misalkan beli barang 50.000, kita jual 300.000, boleh nggak Ustaz? Boleh Pak, selagi ada syarat-syaratnya, ada pembeli, ada penjual, ada yang barang yang dijual gitu, itu ada ijab kabul, sah-sah saja Pak. Tapi secara moral itu tidak baik, karena tujuan kita jual beli itu salah satunya saling membantu satu sama lain, begitu Pak ya. Karena dari kecil kita nggak pernah dididik dengan akhlak ya, akhirnya kita ketika jual beli kita ngambil keuntungan yang besar. Wah, ini bahaya Pak ya. Ya memang secara akad jual belinya sah, tapi secara moral itu tidak baik ya. Makanya para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu dosa besar yang dapat saya sampaikan, bahwa dosa besar ini jangan sampai kita lalaikan. Kita harus perhatikan betul dan kita harus mengingatkan kepada saudara kita agar jangan sampai jatuh kepada dosa sumpah palsu. Oke, baik para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang bertanya, silakan. Baik, Allah berkata atas materinya pada pagi ini. Seperti yang saya sampaikan, jika masih ada sekarang yang berjaga, maka kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit menjawab. Baca sudah jawab, ya silakan. Kasih saudara, oke Pak Sugeng, si Timur. Silakan. Ya, silakan masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baji, ada